warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Iwanggraini, NIM 1940210007, akan menerangkan tentang materi teori komunikasi. Yang pertama yaitu pengertian teori komunikasi. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar variabel. Jadi, teori di sini adalah bisa jadi suatu pendapat, asumsi yang masih diterka-terka oleh seseorang dalam merumuskan suatu fenomena sosial sesuai dengan hubungan variabel dan menentukan konsep yang mana akan terkait dengan konsep lain dengan cara merumuskan suatu penjelasan mengenai fenomena sosial. Yang kedua yaitu fungsi teori. Fungsi teori yang pertama menyediakan kerangka konsepsi penelitian. Yang kedua, melalui teori dapat membuat pertanyaan rinci untuk melakukan penyidikan. Yang ketiga, untuk mengungkap semua fakta agar timbul dan dapat terwujud sebuah fakta yang mengungkap tentang teori tersebut. Yang keempat, menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. Yang kelima, kajian pustaka. Yang keenam, penelitian dengan analisis dokumen-dokumen yang membuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selanjutnya yaitu peran teori. Peran teori di sini sangat penting untuk membantu mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan sebuah pengalaman, menambah perluasan ilmu pengetahuan secara sistematis, memberikan panduan temuan-temuan empiris, dan dalam suatu kerangka secara logis, konsisten, dan cukup sederhana. Selanjutnya yaitu tradisi teori komunikasi. Tradisi teori komunikasi bisa disebut metamodel yang dapat membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan tentang asumsi yang menentukan pendekatan terhadap teori. Menurut Robert T. Cherk, menciptakan model komunikasi untuk menyederhanakan gambaran besar dengan memperlihatkan bahwa teori komunikasi berasal dari sejumlah tradisi perbedaan. Tradisi teori ini dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu tradisi semiotik. Tradisi semiotik ini melakukan penyelidikan tentang tanda atau simbol dan untuk menjelaskan tentang ide, keadaan, kondisi, dan di luar tanda-tanda itu sendiri. Tanda di sini yang dimaksud yaitu simbol. Simbol di sini seperti kata-kata. Dan wilayah semiotik ada 3. Yang pertama semantik, yang artinya formalitas. Sintaikli, yang mempelajari hubungan objek dan tanda. Yang ketiga, pragmatif, mempelajari aspek-aspek komunikasi. Selanjutnya yaitu tradisi fenomenologis. Fenomenologis adalah cara atau metode yang digunakan manusia untuk memahami dunia secara langsung. Adapun 3 prinsip tradisi fenomenologis. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua makna, yang ketiga bahasa. Pengetahuan di sini maksudnya itu pengetahuan yang secara langsung dan pengalaman sadar, artinya pengalaman sendiri. Yang kedua yaitu makna benda terdiri atas kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Yang ketiga, bahasa merupakan kendaraan makna. Oke, selanjutnya yaitu tradisi sibernetika. Tradisi yang sistem interaksi mempengaruhi, membentuk, mengontrol karakter keseluruhan sistem dan layaknya
menerima keseimbangan dan perubahan dalam organisasi. Selanjutnya yaitu tradisi sosiopsikologis. Di sini menjelaskan tentang kepribadian, persepsi, kognisi, perilaku sosial seseorang, dan untuk merencanakan aktivitas komunikasi dengan strategi pesan, menerima pesan, dan efek dari pesan tersebut. Yang kelima, tradisi sosiokultural. Maksudnya di sini adalah realitas bukanlah seperangkat susunan di luar kita, tetapi dalam proses interaksi di mana manusia dapat menciptakan realitas kelompok, sosial organisasi, dan budaya, memahami gaya, aturan yang tumbuh di antara manusia. Yang keenam yaitu tradisi kritik. Tradisi kritik bisa jadi disebut dengan asumsi kesenjangan dalam masyarakat. Yang ketujuh, tradisi retorika. Merancang proses suatu pesan yang baik. Jadi pesan yang akan disampaikan harus dirancang terlebih dahulu agar disampaikan dengan baik. Selanjutnya, teori komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang mempelajari berbagai aspek yang terkait dengan penciptaan makna yang terjadi antara dua orang, serta bagaimana makna itu memiliki pengaruh terhadap orang lain agar dapat mengubah pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Adapun pokok-pokok fokus teori komunikasi antar pribadi ini adalah yang pertama, individu dalam komunikasi antar pribadi, yang kedua, memahami diri pribadi, yang ketiga, memahami orang lain, yang keempat, aspek relasional atau hubungan dalam komunikasi antar pribadi. Selanjutnya yaitu macam-macam teori komunikasi antar pribadi. Macam-macam teori komunikasi antar pribadi, yang pertama yaitu teori kumpulan tindakan. Maksudnya, seseorang menyampaikan komunikasi menggunakan kreasi dalam menanggapi, mendengarkan, berpikir, dan berkata kepada seseorang. Yang kedua yaitu teori atribusi, menjelaskan menemukan penyebab yang baik dalam mencari sebuah teori atau dalam merumuskan sebuah teori. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Di sini menjelaskan perbedaan-perbedaan individual dalam kecakapan berkomunikasi. Dan maksudnya di sini orang-orang menyampaikan komunikasi itu berbeda-beda. Jadi perbedaan-perbedaan inilah yang akan memunculkan suatu teori komunikasi antar pribadi. Dan teori konstruktivisme mampu atau berhasil dalam tujuan komunikasi. Yang keempat yaitu interaksi imajiner atau menggambarkan gambaran mental mengenai komunikasi antar pribadi. Yang kelima, teori perencanaan komunikasi, yaitu pencapaian tujuan melalui tindakan komunikasi mengenai pemahaman akan tindakan tujuan yang terarah, dan lain-lain. Yang keenam, teori pembentukan relasional. Teori ini menyajikan perubahan hubungan sebagai hasil navigasi individu dan negosiasi secara internal. Yang ketujuh, teori reduksi ketidakpastian. Teori ini memberikan pandangan bagaimana ketidakpastian dapat memberikan motivasi perilaku, khususnya pencarian jenis-jenis informasi, timbal balik, kedekatan verbal, dan lain-lain. Yang kedelapan, teori akomodasi. Menjelaskan ketika berkomunikasi, seseorang akan dapat mengurangi
atau menambahi perbedaan antara dirinya dengan orang lain. Seperti kalau kita berbicara ada yang kurang dikit kita tambah-tambahin gitu. Terus yang nomor 9, teori analisis percakapan. Melalui gestur-gestur tubuh yang muncul saat komunikasi, seperti yang ingin saya lakukan, melakukan tangan gini, mengukur, menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal, ataupun yang lain. Yang nomor 10, teori analisis percakapan, yaitu mampu menyarankan agar orang tidak menaruh harapan tertentu terkait perilaku nonverbal orang lain ketika berkomunikasi. Selanjutnya yaitu teori komunikasi antar pribadi. Macam-macam teori komunikasi antar pribadi. Yang pertama yaitu teori muka. Maksudnya di sini teori ini mampu membantu untuk memahami dua aspek penting tentang interaksi. Selanjutnya yaitu teori manipulasi informasi. Bisa jadi seperti hoax, penyebaran hoax ataupun yang lain. Teori manipulasi informasi ini menggambarkan dan menjelaskan bagaimana seseorang bermain-main dengan informasi dengan cara menipu dalam interaksi antar pribadi. Selanjutnya yaitu teori kebohongan antar pribadi. Ada kalanya seseorang harus berbohong. Bohong di sini maksudnya adalah memanipulasi suatu informasi. Seseorang ini berbohong dengan strategi pemalsuan, penyembunyian, dan pengelakan. Yang keempat, teori kesopan santunan. Maksudnya di sini seperti tingkah laku yang sopan dan santun kepada orang yang lebih tua. Yang kelima, teori pertukaran kasih sayang. Teori ini bertujuan untuk menerangkan mengapa umat manusia mengkomunikasi kasih sayang terhadap satu sama lain dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Selanjutnya yaitu teori pertalian. Teori pertalian adalah teori yang mengamati hubungan yang terjalin antara pelaku dalam sebuah komunikasi. Teori pertalian memiliki 3 dalam perkembangannya, yaitu yang pertama, perilaku yang harus diperhatikan. Yang kedua, menentukan perilaku yang dilakukan. Yang ketiga, tindakan yang harus berkaitan dengan faktor internal. Salah satu faktor yang berasal dari diri sendiri, dan faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi lingkungan perilaku seseorang yang berasal dari orang lain atau lingkungan. Yang ketujuh, teori pengelolaan kerahasiaan komunikasi. Teori ini dibuat untuk mengembangkan sebuah pemahaman berdasarkan bukti mengenai cara yang mengatur pengungkapan dan penyembunyian, contoh membaca, cara pengucapan atau cara gerak-gerik seorang dalam berbicara. Kita dapat membaca cara pengucapannya ataupun gerak-gerik seseorang dalam mengucapkan perkataan tersebut. Yang kedelapan yaitu teori komunikasi relasional. Teori di sini maksudnya memberikan sebuah pemahaman teoritis dan praktis antar orang lain dan partisipan. Yang kesembilan, teori pertukaran sosial. Dalam teori pertukaran sosial menggunakan landasan model ekonomi, seperti dalam halnya berbisnis, onlinean, seperti penjual dan pembeli, ataupun yang lain. Selanjutnya yaitu pengertian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan adanya interaksi individu dengan individu lain sehingga muncul sebuah kelompok untuk mengadakan kegiatan rapat.
Selanjutnya yaitu karakteristik komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok bersifat formal. Yang kedua, komunikasi kelompok terorganisir atau disusun dan diatur oleh dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, komunikasi kelompok terlembagaan. Maksudnya di sini kelompok yang di dalamnya dilakukan atau adanya suatu aturan. Jadi seperti sebuah lembaga-lembaga yang ada pada kelembagaan. Yang keempat, komunikator dalam kelompok ini haruslah yang pertama mencoba mengisolisir beberapa proses yang sederhana dan mudah dimengerti dari sekian banyak proses-proses yang timbul secara simultan. Yang kedua, menggunakan beberapa istilah yang memudahkan untuk merorganisasi pengamatan. Selanjutnya, macam-macam teori komunikasi. Yang pertama, teori keseimbangan. Teori ini menjelaskan bagaimana individu-individu sebagian dari struktur sosial. Misalnya, suatu kelompok cenderung untuk menjalin hubungan satu sama lain menggunakan beberapa simbol ataupun perasaan yang positif yang ditunjukkan kepada orang lain atau subjek lain. Yang kedua, teori sistem ABX. Maksudnya di sini A dan B adalah komunikator dan penerima, sedangkan X adalah bagian dari lingkungan sosial mereka. Maksudnya ABX adalah sebuah sistem yang berarti relasi internalnya saling bergantungan. Bila A berubah, maka B dan X pun ikut berubah. Jadi, apabila komunikatornya berubah, maka penerima dan lingkungannya juga ikut berubah. Yang C, teori perbandingan sosial. Pada pembahasan ini bisa jadi contohnya yaitu ketika mahasiswa berdiskusi dengan dosen. Selanjutnya yaitu teori perbandingan sosial. Contohnya yaitu mahasiswa yang bertanya pada teori perbandingan sosial dan dijawab oleh anggota diskusi. Dan ada jawaban yang dijawab oleh suatu kelompok, pasti pernah terjadi ketidaksesuaian pendapat atau adu pendapat, sikap antar anggota. Dan untuk menghindari ketegangan dalam kelompok, maka para anggota kelompok berkomunikasi satu sama lain untuk menentukan keputusan yang tepat bagi kelompoknya. Selanjutnya yaitu menurut Hamas ada 3 unsur dalam struktur kelompok kecil. Yang pertama kegiatan, yang kedua interaksi, yang ketiga perasaan. Yang pertama kegiatan. Kegiatan di sini maksudnya tindakan-tindakan antar anggota yang berhubungan dengan tugas kelompok. Yang kedua interaksi. Interaksi di sini interaksi antar kelompok, antar individu dengan individu untuk membicarakan suatu tugas kelompok. Yang ketiga perasaan. Perasaan di sini sama dengan konsep Heidegger tentang suka atau tidak suka terhadap seseorang atau terhadap tugas yang mereka jalani. Selanjutnya yaitu teori analisis proses interaksi yang menjelaskan pola diskusi kelompok terutama dalam hal kepemimpinan. Ada 3 model balas, yaitu yang pertama tahap orientation. Pada tahap orientasi, anggota yang baru masuk atau mendirikan suatu kelompok akan bertanya, mencari tahu, dan saling memberi informasi mengenai tujuan sekaligus hakikat tugas-tugas dalam kelompok. Yang kedua yaitu pada tahap konfirmasi. Pada tahap konfirmasi ini, mereka akan mencari
melakukan orientasi akan keberadaan kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu tahap 2, evaluation. Pada tahap evaluasi, mereka akan melakukan pertanyaan yang diajukan untuk anggota kelompok. Yang kedua, pada tahap evaluasi akan terjadi semacam pengekspresian opini dan perasaan dari anggota kelompok. Yang ketiga, tahap kontrol. Maksudnya di sini ada dua. Yang pertama, para anggota kelompok akan saling membuat pertanyaan dan mencari, lalu akan dijawab. Terus yang kedua, pada tahap kontrol akan mulai tampak solidaritas dan minat mereka dalam sebuah kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu teori konvergensi simbolik. Konsep teori konvergensi simbolik adalah fantasi, seperti saat melakukan pesan atau menyampaikan perkataan, mereka akan melakukan drama atau pesan yang mereka sampaikan itu didramatisasi, seperti permainan kata, ceria, analogi, dan pidato yang menghidupkan interaksi dalam sebuah kelompok. Selanjutnya yaitu teori kepribadian kelompok. Teori ini merupakan studi mengenai interaksi kelompok pada basis dimensi kelompok dan dinamika kepribadian. Selanjutnya yaitu teori percakapan kelompok. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemeriksaan masukan dari anggota. Yang kedua, variabel-variabel perantara. Yang ketiga, keluaran dari kelompok. Selanjutnya yaitu teori kelompok terpercaya. Terpercaya di sini maksudnya mereka mempunyai jenis pemikiran sebagai sebuah perspektif atau cara pandang dalam sebuah kelompok. Ada juga batasan-batasan yang dapat ditembus dalam sebuah kelompok, seperti mampu merubah apa yang menjadi keputusan di dalam sebuah kelompok dengan timbulnya sifat ketergantungan dengan lingkungan, mempengaruhi konteks yang relevan pada tempat kelompok itu bekerja. Selanjutnya yaitu teori kelompok antar budaya. Maksudnya di sini mereka menggunakan input dan output untuk membentuk variabel-variabel penting yang memengaruhi fungsi kelompok. Perbedaan budaya ini yang paling penting dibagi 3 kelompok. Yang pertama, individualisme kolektivisme, yang kedua kehendak diri, dan yang ketiga urusan rupa. Yang keempat, teori penyusunan. Maksudnya adalah sebuah teori dasar dari aksi sosial. Teori ini menyebutkan bahwa tindakan manusia adalah sebuah proses produksi dan reproduksi dalam berbagai macam sistem sosial. Selanjutnya, teori pemikiran kelompok. Di sini bersifat kohesif ketika usaha-usaha keras yang dilakukan anggota-anggota kelompok untuk mencapai suatu mufakat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.